Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta Roy Suryo dan Tifa Juwatesuma untuk langsung ke pokok perkara dalam sidang ijazahnya jika keduanya yakin ijazah Jokowi palsu. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi kembali memastikan kehadirannya sekaligus membawa seluruh ijazah yang dimilikinya. Menurut Jokowi, dirinya tak sabar ke persidangan untuk menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki, sehingga tidak perlu ada proses yang mengulur waktu agar masalah ini cepat selesai. Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Siap. Ini sudah masuk pokok perkara kok. Di persidangan ya kita ikuti proses hukum yang ada. Bisa dibilang pra-peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan mestinya. Sebelumnya tersangka fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo telah 4 kali mengajukan permohonan pra-peradilan dan juga merencanakan permohonan pra-peradilan kelima. Hakim mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan pertama dan menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy tak sah. Di putusan pra-peradilan kedua soal gugatan penetapan tersangka ditolak hakim. Sementara pra-peradilan ketiga yang mempersoalkan ganti rugi tidak diterima hakim. Roy menyebut akan mengajukan pra-peradilan kelima setelah sidang pra-peradilannya yang keempat dan setelah sidang pra-peradilan rekannya Dr. Tifa. Nah, karena sudah kita ajukan dan ternyata kurang pihak, maka kita akan ajukan lagi. Jadi jelas, tadi saya langsung maju ke kuasa hukum, maju langsung. Gitu. Saya langsung putuskan untuk kemudian kita maju dan kemudian kita ajukan kembali. Entah itu menjadi pra-peradilan yang kelima atau pra-peradilan berikutnya, ya tunggu saja tanggal mainnya. Karena pra-peradilan yang keempat itu adalah pra-peradilan besok tentang penyadapan. Pencekalan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mempertanyakan soal kasus ijazah yang juga belum memasuki sidang pokok pemeriksaan. Menurutnya, siapapun yang meyakini ijazahnya palsu sebaiknya langsung saja membuktikan di pengadilan. Apa memang ada upaya mengulur waktu? Kita akan bahas bersama kuasa hukum Dr. Tifa Burhanuddin Suralaga dan kuasa hukum Joko Widodo Firman Pangaribuan yang masih kami tunggu melalui sambungan Zoom. Selamat petang Bang Burhanuddin. Selamat petang. Terima kasih sudah datang di Sapa Indonesia Malam. Pertanyaan pertama mungkin yang banyak dipertanyakan, apa sebenarnya alasan utama Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan? Alasannya adalah dalam putusan sela itu tidak ada dimasukkan tentang perbaikan dakwaan oleh jaksa ya, dan jaksa menggunakan pasal yang tidak dimasukkan dalam putusan sela tersebut. Ingat juga di sana dalam putusan sela amarnya itu mengatakan klien kami bebas. Bebas itu dalam pengertian kembali ke nol, sebelum ada masalah hukum ini, kan seperti di dalam hukum, berarti kembali ke dasar, tidak ada lagi status tersangka, tidak ada status terdakwa. Tiba-tiba jaksa mengajukan gugatan yang diperbaikan, berarti itu klien kami dalam status terdakwa kembali. Gitu. Sedangkan dalam putusan sela sudah dianulir status terdakwa tersebut. Jadi harusnya bukan begitu caranya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa ini merupakan upaya mengulur waktu terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy atau mungkin Dr. Tifa, responannya gimana? Ini bukanlah mengulur waktu. Bukan mengulur waktu. Tapi mencari keadilan menurut klien Anda? Ini di samping untuk adanya pembelajaran hukum bagi masyarakat, juga untuk mengetahui bahwa dalam undang-undang yang baru itu memang dimungkinkan adanya pra-peradilan. Proses pra-peradilan sendiri bagi klien kami adalah pendidikan hukum untuk masyarakat Indonesia. Ingat, dalam permintaan putusan pra-peradilan tersebut, klien kami tidak ada permintaan untuk dibebaskan, tetapi mengembalikan sesuai dengan aturan hukum.
Oke, kalau Ya. ngomongin soal hukum, sebenarnya kan sudah ada pokok perkaranya. Kenapa tidak ladenin saja langsung di pengadilan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Seperti ini. Di Indonesia ini kan ada hukum acara. Hukum acara mengatur tata cara kita berperkara dalam hukum pidana tersebut. Ada peluang-peluang yang diberikan. Ketidakcocokan antara jaksa dan klien kami itu yang harus diuji di dalam pra-peradilan tersebut. Tapi jangan-jangan sebenarnya masalahnya bukan tidak mau masuk ke pokok perkaranya, Pak Burhanuddin, tapi mungkin Anda belum cukup yakin bukti yang dimiliki mampu bertahan di pengadilan, begitu? Kami tidak menguji bukti. Tidak menguji bukti? Kami tidak menguji bukti. Tapi kalau disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ya harusnya kalau mau cepat selesai, kalau misalnya Roy Suryo maupun Dr. Tifa punya bukti bahwa ijazah Jokowi adalah palsu, ya buktikan saja, buka-bukan di persidangan. Betul sekali. Kenapa bukan itu yang diambil? Loh, seperti tadi kami katakan bahwa klien kami dalam hal ini adalah memberikan pembelajaran bahwa ada hak-hak warga negara yang harus dipertahankan. Ada tata cara dan aturan hukum yang harus dijalani, tidak dilanggarkan seperti itu. Jadi biarkan majelis hakim pra peradilan nanti akan menilai apakah benar langkah yang diambil oleh jaksa penuntut umum ataukah yang benar ini adalah langkah yang diambil oleh klien kami saat ini. Jadi Anda membantah dengan tegas pernyataan dari Pak Presiden yang menduga ini adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu? Sangat membantah, bukan membantah lagi, sangat membantah. Kami tidak akan mengulur waktu. Kami akan mengikuti persidangan nanti, walau sampai kapanpun juga. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan Firman Pangaribuan, kuasa hukum dari Jokowi. Selamat petang, Bang Firman. Bang Firman mendengar suara saya? Malam, sorry macet nih, saya jadi harus jadi zoom nih jadinya nih, berhenti dulu. Oke, baik. Langsung aja kalau gitu, Bang Firman. Mungkin Anda bisa sampaikan kan ini Pak Jokowi mengatakan bahwa pengajuan upaya pra-peradilan adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu. Tapi barusan Bang Burhanuddin bilang tidak demikian. Kami ingin memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Oke, jadi sebenarnya kan sudah jelas ya. Ini kita bicarakan mengenai case-nya, aduannya Pak Jokowi ya. Bagaimana ada putusan pengadilan yang mengatakan yang sudah berkekuatan hukum tetap ya terkait dengan Prapit bahwa upaya untuk memasukkan Prapit setelah sidang itu dimulai dan atau adanya suatu upaya untuk membuat Prapit berkali-kali seperti itu ya, dan juga upaya untuk ini adalah merupakan upaya mengulur-ngulur waktu ya untuk menghindari adanya pemeriksaan perkara pokok. Maka Pak Jokowi sebenarnya menyampaikan ya kita kalau kita sudah menuduh gitu ya, Bu Tifa dan Pak Roy sudah menuduh bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu gitu ya, ya tentu kan yang tepat adalah bagaimana segera kita masuk ke dalam pokok perkara untuk melakukan pembuktian seperti itu. Oke, Bang. Namun demikian, ya. Bang Firman, kalau memang dugaannya adalah untuk mengulur-ngulur waktu, menurut Anda, kenapa pihak Roy dan pihak Dr. Tifa mau mengulur-ngulur waktu? Mereka tidak punya bukti yang kuat di persidangan atau gimana menurut Anda? Nah, kalau itu kan saya serahkan kepada pihak Pak Roy dan Bu Tifa. Tapi kan enggak, maksudnya kan kita jadi pengen tahu kenapa Pak Presiden Jokowi ke-7 mengatakan hal itu. Yang pasti sesuai dengan putusan pengadilan tadi yang saya sampaikan, ini adalah upaya mengulur waktu. Kenapa? Karena kan di dalam Prapit kan yang bisa mengajukan Prapit itu kan adalah tersangka. Hari ini sidang ya di Jakarta Timur. Sudah disampaikan dibuka dan hakim mengatakan bahwa ditanyakan terdakwa di mana, hadir atau tidak hadir. Artinya sebenarnya kan Bu Tifa dalam kapasitasnya sekarang kan sebagai terdakwa kan tidak bisa mengajukan pra-peradilan. Sehingga maksud saya itu adalah satu upaya nih mengenai apakah Bu Tifa atau Pak Roy tidak memiliki bukti dan sebagainya. Tadi malam saya ada di talk show suatu TV ya. Saya tanya sama beliau, Mas Roy, apakah Mas Roy menyajikan ijazah Pak Jokowi yang Mas Roy terima, yang mana dari ijazah dari beberapa KPU ya, ada apa namanya legalisir dan sebagainya, kemudian menyajikan adanya beberapa dokumen mengenai Pak Jokowi di UGM, itu mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Mas Roy bilang
Ya, tidak begitu dan sebagainya. Intinya tidak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kira-kira gitulah. Nah, artinya kami akhirnya melihat bahwa sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan sama Mas Roy sama Bu Tifa kan gitu. Yang pasti hari ini pada sidang tadi di Jakarta Timur, saya mencermati bahwa sudah dipanggil kan, tetapi tidak hadir seperti itu. Sudah Iya. dimulai persidangan pun sampai dengan selesai sidang ditutup pun tidak hadir. Oke. Nah, ini kan suatu hal yang menurut saya dipertontonkan bahwa ya saya bisa saja nggak hadir. Emang kenapa? Kira-kira begitu. Apakah ini merupakan suatu langkah yang memang perlawanan, sebagaimana selalu disampaikan kami melawan? Ya saya lihat. Tapi itu fakta bahwa tadi tidak hadir dan saya rasa ini mencederai kepercayaan, di mana dikasih kepercayaan tidak ditahan dan sebagainya. Saya rasa itu dulu sebentar. Iya, Pak Burhanuddin katanya mengedukasi hukum ke masyarakat, tapi kenapa nggak hadir tadi? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Jadi Bang Burhanuddin silakan dijawab pertanyaan tadi, hari ini saja tidak hadir, padahal katanya mau memberikan edukasi ke hukum ke masyarakat. Saya jelaskan dulu Baik. bahwa prosedur bersidang itu kan jaksa harus memanggil ya. Sebelum adanya persidangan awal itu jaksa harus memanggil. Sudah jelas di sana diatur dalam KUHP bahwa paling lambat 7 hari sebelum persidangan itu panggilan sudah diterima. Sedangkan klien kami menerimanya kemarin malam. Jadi kurang dari 24 jam baru menerima panggilan tersebut. Walaupun panggilan tersebut tertanggal 10 Agustus. Kami menerima 12 Agustus malam hari. Gitu ya. Jadi sementara di dalam SIPP yang kami ikuti, SIPP Pengadilan Jakarta Timur itu perkara 354 ya, yang harus kami ikuti itu sudah tidak ada. Di dalam pemberitahuan tidak ada sidang. Jadi kami tanda tanya juga. Sehingga dalam pagi harinya kami tanpa persiapan lebih dulu, itu cepat, siapa yang paling cepat di sana. Ternyata seperti sore hari ini terkendala kami di jalan. Oh, macet karena macet. Oke, baik. Tim kami pun banyak yang tertinggal. Dokter Tipa saat persidangan itu sudah tidak bisa sampai dengan tepat waktu lagi. Itu bukan dalam hari ini klien kami Dokter Tipa menghindar dalam persidangan. Tapi memang terlambat karena adanya kemacetan di tol ya. Oke, baik. Kalau begitu pertanyaannya adalah apakah ini merupakan pra peradilan terakhir? Karena kan kalau Bang Roy sendiri kan bolak-balik tuh mengajukan pra peradilan. Kalau Mas Roy Suryo itu menguji banyak yang diuji. Kalau kami berbeda. Kami menguji mengenai kewenangan jaksa penuntut umum memperbaiki gugatan tanpa adanya putusan dari hakim yang memerintahkan itu. Dan ini pra peradilan terakhir? Dan pra peradilan terakhir tentu. Oh, ini pra peradilan terakhir, Bang. Jadi harusnya bukan dalam upaya mengundur-undur waktu. Bukan. Bang Firman. Iya, kami kan ya ini berbeda dengan apa yang disampaikan sama Bang Alkatiri tadi. Bahwa kami akan hadir even 2 jam sebelumnya pun kami kasih tahu kami hadir, kan gitu. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi tadi, dipertontonkan tidak hadir dalam sidang gitu ya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita membaca, mencermati bahwa pra peradilan itu bisa dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini kan perkara sudah dilimpah ya, sudah masuk ke pengadilan, tadi sudah disampaikan, dipertegas sama hakim bahwa terdakwa gitu ya. Nah, menurut saya ya kalau memang patuh hukum, ya tidak akan lagi ada perapit kedua dan sebagainya. Tapi kita persilakan, karena kan itu selalu mereka menyampaikan itu hak silakan, nggak apa-apa. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan jangan ada perapit dan sebagainya, karena sudah masuk ke persidangan kan seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka tahu kok, Pak, di akhir Juli itu dakwaan sudah dilimpahkan. Kan begitu. Malah tadi saya dengar, saya cermati, jaksa penuntut umum mengatakan sudah dipanggil secara patut tanggal 30 Juli 2026. Namun ya terserah lah. Setelah itu memang terjadi apa dan sebagainya dan akhir ini tidak hadir, saya pikir ya sudahlah, hanya yang saya sampaikan adalah tentu kita harus hormati dong. Dan kita harus ikuti hukum acara, kan seperti itu. Jadi kalau sudah disampaikan terdakwa,
Ya saya berharap Bu Tifa tidak akan lagi mengajukan pra peradilan. Oke. Gitu. Karena sudah dimulai nih. Oke. Dan yang penting adalah bagaimana membuktikan tuduhan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Padahal saya dalam beberapa kesempatan saya bertemu dengan Bu Tifa dalam talk show dan sebagainya. Saya sampaikan apa sih Bu? Beliau mengatakan, dan kalau nggak salah PH-nya Bang Al-Katiri kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau salah. Nanti kita bahas di pokok perkara. Oke. Sebenarnya kan tinggal kita sama-sama nih masuk. Sudah jadwalnya, sudah masuk ke dalam pokok perkara, pemeriksaan, ya tinggal kita buktikan kan gitu. Jadi saya rasa tinggal kita buktikan. Pak Jokowi pun memberikan statement kemarin. Ya kalau mereka memiliki keyakinan 100% ijazah saya palsu, ya silakan. Kita masuk ke pokok perkara, kita buktikan. Apakah karena 99,9% atau 92, sekian persen itu masih ada 0,0 sekian persen ternyata mereka keliru, ya silakan juga. Tapi kan sejauh apa Pak Jokowi bisa membuktikan tantangannya sendiri untuk datang ke pengadilan dan membawa ijazahnya? Kalau Pak Jokowi mengenai ijazahnya sudah valid. Oke. Saya coba ulang ya. Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan beliau adalah alumni. UGM sudah memverifikasi berkali-kali mengatakan beliau adalah memang alumni daripada Fakultas Kehutanan UGM. Telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi, sudah menerima jasa asli. Oke? Kemudian teman-temannya demikian. Yang teman-teman di bawah, di atas dia angkatannya, teman wisudanya, dan sudah ada 5 kali dilakukan verifikasi oleh KPU terkait ijazah Pak Jokowi dalam rangka Pil Wali Kota, Pilgub DKI, dan Pilpres 2 kali. Jadi maksud saya gini, itu sudah tuntas. Yang penting adalah sebenarnya ada orang yang menuduh, tetapi sampai sekarang nggak pernah dikasih tahu. Jadi yang memperlambai ini sebenarnya siapa? Kalau memang dia mengatakan, pasalnya mengatakan, seseorang menyampaikan sesuatu supaya diketahui publik, dan dia sudah membuktikan, kira-kira gitu. Nah, pasalnya mengatakan buktikan, kalau tidak terbukti maka kena kan gitu. Oke, soal pembuktian. Yang saya sampaikan adalah sebenarnya dari awal sudah dikasih kesempatan untuk membuktikan dari mulai penyidikan. Tapi kan tidak. Hari ini dipertontonkan mengajukan pra peradilan dan tidak hadir dalam persidangan. Nah ini saya serahkan deh kepada masyarakat. Saya tidak berani memberikan apapun. Saya tidak berani memberikan pertimbangan apapun. Tapi yang kita pengen lihat adalah, lihat loh, dipertontonkan, dipanggil persidangan, sudah masuk ke dalam dilimpahkan berkasnya, tidak hadir. Ditanya apa kepalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi tidak bisa dibuktikan. Oke, buat apa baik. Pak Jokowi memasukkan dokumennya? Pertanyaan Bang Firman saya tanya ke Bang Burhanuddin kalau begitu. Silakan. Bang, jadi kalau memang ini pra peradilan terakhir, pembuktian atau dokumen apa yang akan dibawa untuk membuktikan tuduhan dugaan yang kalian sampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu diduga? Kalau hal itu nanti pembuktian bukan di persidangan kan, ini kan setelah pra peradilan. Saya bicara di masa peradilan, di pengadilan nanti. Di pengadilan nanti tentu kami ada dokumen-dokumen pembanding lain yang kami dapatkan juga dari alumni Universitas Gadjah Mada pada tahun yang sama. Meski disampaikan tadi sebenarnya UGM sudah memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Yang memastikan pejabat hari ini. Tapi mereka tidak membuka dokumen saat itu. Ya kan? Pak Jokowi alumni tahun 85. Lalu pejabat yang menyatakan bahwa benar, seharusnya yang tahun ini dia berdasarkan dokumen-dokumen yang bisa dibuktikan. Kami harus melihat dokumen asli. Selama ini kan hanya pernyataan-pernyataan tanpa ditunjukkan dokumen aslinya. Iya kan? Jadi dokumen seperti apa yang nanti akan Anda bawa? Kalau memang ada dikatakan itu Pak Jokowi adalah alumni, dokumen kelulusannya, ya kan? Dokumen kelulusannya mana? Dokumen ijazahnya. Kalau yang dilaporkan itu kan tentang ijazahnya. Dokumen ijazahnya mana? Tidak pernah ada. Apakah ada UGM selama ini mengadakan konferensi pers menunjukkan ini loh dokumen pada saat waktu itu Jokowi di wisuda, ya, inilah dokumen aslinya yang kami keluarkan dulu, kan tidak ada, hanya katanya. Ya. Apakah kita melihat tidak boleh hanya mendengarkan aja?
Oke. Gitu. Baik, Bang Firman, akan ada dokumen pembanding dan mempertanyakan sejumlah pengakuan dari UGM sekalipun. Ya, jadi kan mudah sebenarnya ini, Mei, bahwa dokumen pembandingnya ini apakah dokumen pada waktu wisuda yang sama. Karena yang dipertontonkan sama Mas Roy kemarin pun adalah dokumen yang wisudanya di bulan 5. Jadi kalau nggak salah UGM itu 3 atau 4 kali dia wisuda, seperti itu. Ya. Jadi kalau dia menyampaikan ada dokumen yang berbeda walaupun tahunnya sama, misalnya yang sampaikan Mas Roy tadi malam adalah di bulan Mei, ya tentu berbeda. Kedua, sudah disampaikan Bu Ova adalah merepresentasi UGM, ya. Apakah itu kurang? Kalaupun itu kurang misalnya, ya kan? KPU tadi Mas Roy kemarin ya pada waktu saya ada di acara menyampaikan dia sudah menerima semua dari KPU lengkap, ya. Apakah itu yang sudah diverifikasi oleh KPU juga tidak bisa dilihat sebagai ijazah? Dan jangan lupa loh, Mbak Mei, mereka tersangka ini, terdakwa yang sekarang jadi terdakwa ini sudah melihat langsung loh dengan mata kepala mereka sendiri loh ijazah tersebut, ya. Jadi apalagi, gitu loh. Dan perlu diingat, satu dari diantara mereka yang mengatakan memeriksa ijazah Bapak sudah mengatakan juga asli, Pak Rismon. 2 orang lainnya juga mengakui bahwa ada kekeliruan dan mengajukan RJ. Sehingga apa keabsolutan apa yang mereka punya gitu loh. Padahal sudah diperlihatkan dan sebagainya dan sudah dilihat langsung loh oleh Mas Roy, oleh Bu Tifa loh. Seperti itu. Kita tunggu nanti adu bukti di pengadilan. Terima kasih Bang Firman, terima kasih Bang Burhanuddin telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.